Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Jamaah sekalian, para bapak, para ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berjumpa di kesempatan yang perdana atau yang pertama, ya, di musholla ini, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Ya, siapa yang melakukan perjalanan dalam rangka untuk meraih atau mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dan kita tentunya sebagai hamba Allah kepingin enggak masuk surga? Ya, kita pastinya menginginkan. Kita kepengen untuk bisa masuk ke surga Allah. Nah, di antara cara agar kita bisa masuk surga, menuntut ilmu. Kita melakukan perjalanan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika keluar dari rumah, ya, melakukan perjalanan, baik yang jauh ataupun dekat, ya, maka insya Allah apabila niatnya untuk iltimasul ilmi, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan. Ya, ini semua sebagai jalan kita masuk atau menuju ke surga. Dan juga jamaah sekalian dimuliakan Allah, kita sebagai manusia hidup di muka bumi ini, ya, yang kita inginkan apa sih Pak Bu? Kita menginginkan ketenangan enggak? Kepingin. Kita menginginkan ketentraman enggak? Kepingin. Kita menginginkan kedamaian enggak? Pasti kita semua pengen. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan? Apakah dengan uang, dengan harta, dengan anak-anak yang banyak, atau dengan istri atau pasangan, atau dengan hal-hal yang seperti itu? Tentunya tidak. Malah seringkali hal-hal yang bersifat seperti tadi yang disebutkan, itu membuat kita menjadi tidak tenang, membuat kita menjadi gelisah. Dan yang bisa menyebabkan kita memperoleh ketenangan di antaranya adalah az-zikr, mengingat Allah dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan tatmainul qulub, yang akan memberikan ketenangan atau tumaninah pada hati kita. Nah, di antaranya adalah dengan kita berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Dan ini insya Allah termasuk salah satu rumah-rumah Allah. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ya suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, dalam rangka untuk membaca kitab Allah, Al-Qur'an. Ya. Jadi datang ke rumah Allah dalam rangka untuk membaca Al-Quran.
wa yatadarasuna bainahum, dan dalam rangka untuk mempelajari Al-Quran di antara sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan Allah turunkan ketenangan, akan turun ketenangan, kedamaian, ketentraman. Dengan cara apa? Kita datang ke masjid, membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Ya, Allah akan berikan ketenangan. Malah wa wasyiyahum rahmah, akan diliputkan dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma ketenangan, diberikan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apabila Bapak Ibu ingin mencari ketenangan, itu tidak dicari di kafe, tidak dicari di tempat-tempat nongkrong, enggak. Tapi kita bisa mendapatkan ketika kita datang ke rumah-rumah Allah, ngaji, belajar, mempelajari Al-Quran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah riwayat, pernah suatu ketika Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fartaqu." Apabila kalian, wahai para sahabat, melewati taman-taman surga, singgahlah. Sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga? Apa yang dimaksud ya Rasulullah dengan riyadul jannah, taman-taman surga? Nabi mengatakan, hilafuz dzikr, halaqah zikir. Yang dimaksud dengan halaqah zikir ini, kata para ulama ahli hadis, adalah majelis ilmu, halaqah ilmu. Ya, majelis ilmu, itu yang dimaksud. Karena makna zikir di sini maknanya adalah ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli zikir apabila kalian tidak tahu. Maksudnya bertanya kepada ahli ilmu. Ahli ilmu. Itu maksudnya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sore ini ya, sebagaimana yang sudah di-share ya, kita akan berbicara tentang ya tentang buah ataupun tentang ya manfaat dari amal baik atau manfaat dari amal soleh yang kita lakukan ya. Jadi jemaah sekalian memuliakan Allah, kenapa sih kita butuh untuk beramal baik? Kenapa kita butuh untuk beramal soleh? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita ditanya nih ya, ketika kita hadir di muka bumi ini, kita dihadirkan oleh siapa? Allah. Ya, kita dihadirkan oleh Allah. Tapi melalui siapa? Melalui orang tua kita. Tanpa ada orang tua kita nggak mungkin hadir di muka bumi ini. Ya. Makanya para ulama ketika menerangkan tentang nikmat, di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia secara umum itu ada 3. Ada 3 nikmat ya yang Allah berikan. Pertama, nikmatul ijad, nikmat keberadaan, nikmat eksistensi. Nikmatul ijad, dari asalnya kita tidak ada, kemudian kita diadakan oleh Allah, dihadirkan di muka bumi ini, kita diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kita, itu nikmat. Allah berikan kita kehidupan. Bahkan kata para ulama ya jemaah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita nikmat apapun kecuali 1, nikmat hidup, maka itu sudah cukup bagi kita untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah. Tapi betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan untuk kita. Jadi jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang pertama adalah nikmatul ijad. Nikmat yang kedua adalah nikmatul imdad. Nikmatul imdad yaitu nikmat berupa potensi dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya keberadaan orang tua kita. Itu nikmatul imdad. Kita hadir melalui perantaraan orang tua kita. Allah amanatkan kita kepada orang tua kita agar orang tua kita menjaga dan memelihara kita. Dan Allah juga memberikan kepada diri kita berbagai macam potensi. Di antaranya indera untuk belajar. Ya.
indera untuk bisa memperoleh ilmu. Itu nikmatul imdad. Baru kemudian nikmatul huda, nikmat petunjuk. Ini adalah yang paling besar, yang paling tinggi. Baik, jamaah sekalian menggunakan Allah, ya. Karena itu, ya, dengan kita mengetahui betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kita, ini sepatutnya membuahkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi yang perlu kita pahami, kita ini wajib bersyukur kepada Allah. Harus bersyukur kepada Allah. Di antaranya dengan menunjukkan rasa syukur dengan beribadah kepada Allah. Tapi Allah tidak butuh dengan syukur kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh. Ya, jamaah sekalian dimuliakan Allah. Kalau ini misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ditanya, untuk apa sih kita ini diberikan kehidupan, atau kita dihadirkan di muka bumi ini? Atau kata lainnya adalah untuk apa sih kita diciptakan? Maka kita seringkali akan menjawab kita diciptakan untuk beribadah. Ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita, ya, jadi sebelum kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, sebenarnya ya ada satu hal yang seringkali kita lewatkan, yaitu apa? Untuk mengenal Allah. Kita diciptakan itu untuk mengenal Allah sebelum kita mengibadahi Allah. Dalilnya surat At-Talaq ayat ke-12. At-Talaq ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Ya, Allah menciptakan 7 langit dan juga menciptakan bumi seperti itu. Artinya juga ya menciptakan 7 lapis. Allah menciptakan langit 7 lapis dan menciptakan bumi juga seperti itu. Jadi ada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ya. Yatanazzalul amru bainahunna. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang itu urusan Allah Subhanahu wa taala turun di antara keduanya, yaitu di antara langit dan bumi. Artinya semua dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ciptakan langit yang 7, Allah ciptakan bumi yang juga 7 lapis, dan Allah atur semuanya. Tidak terlepas dari pengaturan Allah. Untuk apa? Tujuannya, kata Allah, lita'lamu, agar kalian tahu, agar kalian mengenal, agar kalian mengilmui, ya, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala sesuatu. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, ketika kita dilahirkan, Allah sudah berikan kepada kita ya berbagai macam karunia, potensi, pendengaran, penglihatan, pemahaman, tubuh yang begitu lengkapnya, dan itu semua berkembang. Ini semua adalah pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Ya. Dan itu semua diberikan agar kita sadar nih, bahwasanya kita ini hadir di muka bumi ini, Allah berikan karunia tadi, nikmatul hayah, nikmat kehidupan, nikmatul ijad atau nikmatul imdad. Itu semua tidak lain dan tidak bukan untuk mengenal Allah, agar kita kenal sama Allah. Karena bagaimana mungkin kita bisa beribadah kalau kita tidak mengenal Allah? Makanya ilmu yang paling bermanfaat Bapak Ibu sekalian adalah ilmu yang dapat mengenalkan diri kita dengan Allah. Ilmu yang paling bermanfaat di muka bumi ini adalah ilmu yang dapat menjadikan kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah itu ilmu yang paling bermanfaat. Makanya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan ada 2 ilmu yang paling bermanfaat bagi manusia. Pertama adalah ya ilmu yang dapat menghantarkan manusia mengenal Rabb-Nya, mengenal Allah.
Karena siapa yang mengenal Allah, maka akan melahirkan cinta kepada Allah. Karena orang yang mempelajari Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatannya, akan takjub dengan Allah. Luar biasa. Akan takjub dan cinta dengan Allah. Jangankan di zaman kita bicara tentang Allah. Kita bicara misalnya ketika kita melihat matahari di pagi hari yang begitu indahnya, kita akan takjub. Luar biasa matahari itu. Kita melihat bulan, luar biasa. Kita melihat pemandangan yang bagus, luar biasa. Kita takjub, ya, dengan sesuatu yang merupakan makhluk Allah. Kita takjub. Padahal itu makhluk diciptakan Allah. Karena ya, siapa yang mempelajari Allah, mengenal Allah, dia akan lebih takjub lagi dengan Allah. Dia akan cinta dengan Allah. Makanya ilmu yang dapat menghantarkan seseorang mengenal Allah. Yang kedua, ini juga tidak kalah penting. Ilmu yang dapat menghantarkan seseorang mengenal apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi, serta apa yang Allah benci. Ya, ilmu yang dapat menghantarkan mengetahui apa yang Allah cintai. Karena jamaah sekalian, ya, sejatinya tidak cukup bagi kita hanya mengenal Allah tanpa mengetahui apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Karena itu, ya, kita nggak bisa beribadah dengan baik dan benar kecuali kita mengenal Allah dan mengenali apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Kenapa demikian? Karena ibadah itu, sebagaimana kata para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha minal aqwali wal af'ali dhahira wa batina. Ibadah itu adalah segala sebutan yang komprehensif, yang mencakup semua yang Allah ridhoi, Allah cintai. Allah ridho dan Allah cinta. Baik itu perkataan ataupun perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Ucapan kita yang tampak atau tidak tampak, perbuatan kita yang tampak atau tidak tampak. Apabila itu diridhoi dan dicintai Allah, maka itu ibadah. Itu ibadah. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, Allah tidak ridho, Allah tidak cinta, meskipun kita ikhlas, tapi Allah tidak ridho dengan perbuatan kita. Allah nggak senang dengan perkataan kita, maka bukan ibadah. Karenanya ibadah itu mengharuskan kita melakukan sesuatu yang diridhoi dan dicintai Allah. Karena itu kita harus mengenal apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Bagaimana kita tahu? Ya tentunya kita bisa mengetahui dari Allah sendiri yang menjelaskan di dalam Al-Quran. Dan kita bisa mengetahui dari apa yang diterangkan oleh manusia yang paling dicintai Allah. Siapa itu, Bapak Ibu? Rasulullah SAW. Dan manusia yang paling mencintai Allah, Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia yang paling tahu apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai. Karena itu, Anda tidak mungkin bisa beribadah mendapatkan ridho dan cinta Allah tanpa mengikuti Rasulullah. Gak mungkin. Gak mungkin Anda bisa mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah tanpa mengikuti Rasulullah. Karena Nabilah yang tahu bagaimana mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah. Karena itu Nabi diutus oleh Allah agar kita meniru dan mencontoh beliau, agar kita meneladani beliau, agar kita menjadikan beliau sebagai guide, sebagai yang memberikan arah dan petunjuk bagi kita. Itulah Nabi kita yang mulia alaihi wassalam. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kita diciptakan oleh Allah pertama untuk mengenal Allah, baru kemudian untuk apa? Mengibadahi Allah, beribadah kepada Allah. Dalilnya apa? Kita sudah tahu insyaallah. Surat Ad-Dzariyat ayat 56. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengibadahi aku, mengibadahi Allah. Ya. Tapi seringkali Bapak Ibu sekalian,
Nah, ini ada satu konsep yang seringkali ketinggalan. Kita hanya berhenti di ayat 56. Kita tidak melanjutkan di ayat ke-57 dan ke-58. Karena setelah Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah melanjutkan ayatnya. Apa kata Allah? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberikan aku makan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah perintahkan kita untuk beribadah, tapi Allah tidak butuh dengan kita memberikan rezeki kepada Allah dan memberikan makan kepada Allah. Kemudian di ayat ke-58 Allah mengatakan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena sesungguhnya Allah dialah yang Maha memberikan rezeki, yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Jemaah sekalian, coba kita perhatikan sebagian manusia. Mereka menyembah selain Allah. Menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kuburan, menyembah matahari, menyembah bulan, dan selain mereka sembah. Kemudian mereka menghadirkan makanan-makanan sebagai bentuk sesajen atau yang semisalnya. Ya, karena menurut mereka, ya, Tuhan-Tuhan mereka ini membutuhkannya sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk sajen atau yang semisalnya. Allah nggak butuh dengan itu semua. Dan Allah ketika menciptakan kita dan memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, Allah sejatinya jamaah sekalian, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Ya, Allah tidak butuh dengan puasa kita. Allah tidak butuh dengan semua amal kebaikan kita. Gak butuh Allah. Allah maha kaya ya jemaah sekalian. Gak butuh. Lalu kenapa terus kita beramal soleh, dan kenapa kita berbuat baik, dan kenapa kita beribadah, dan kenapa kita bersyukur kepada Allah, sementara Allah gak butuh dengan syukur kita. Allah gak butuh dengan amal kita. Karena itu semua akan kembali kepada kita. Karena itu semua kebaikannya akan kembali kepada kita. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan surat Al-Isra ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum, apabila kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum. Sejatinya kalian itu sedang berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Jadi ketika kita berbuat baik jemaah sekalian, sejatinya kebaikan yang kita amalkan itu untuk kebaikan kita sendiri. Ya. Ini kaidah ya jemaah sekalian. Ya. Lalu kemudian juga kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berfirman, al jazaa'ul ihsanu illa al ihsan. Ya, surat Ar-Rahman ayat 60. Ya. Dan tidaklah balasan dari kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Ya. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, maka sejatinya kebaikan itu akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita belajar dari Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nabi yang mulia, nabi yang Allah karuniakan kerajaan yang begitu luasnya, ya, minal masyriqi ilal maghrib, dari timur sampai ke barat. Dan beliau menguasai kerajaan manusia, kerajaan hewan, dan kerajaan jin. Allah berikan kemampuan tersebut kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nah, jamaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat An-Naml ayat 40, ya, dan ayat bisa dibaca nanti di ayat-ayat sebelumnya, ya, ayat 38 39, ya. Singkat cerita, ya, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, beliau ingin agar arsy-nya Bilqis, singgasananya Bilqis itu dipindahkan ke istana beliau atau ke wilayah beliau. Kemudian
beliau sampaikan kepada pembesar-pembesarnya Nabiullah Sulaiman. Maka berkata Ifrit. Ifrit itu adalah termasuk pembesarnya jin. Ifrit mengatakan, aku akan memindahkan arsy tersebut sebelum Anda, wahai Sulaiman, beranjak dari tempat duduk Anda. Ya, beranjak dari tempat duduk Anda. Kemudian berkata sahabatnya Sulaiman alaihissalam, katibnya Sulaiman, sekretarisnya Sulaiman. Allah abadikan di ayat 40. Ya, qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Berkata orang yang Allah karuniakan ilmu dari Alkitab, dari kitab suci. Ya, dia mengatakan, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuka. Wahai Sulaiman, aku akan datangkan arsy-Nya Bilqis sebelum engkau menutup mata Anda, sebelum engkau sebelum engkau memejamkan mata Anda. Ya. Kemudian falamma ra'ahu mustaqirra indahu. Kemudian setelah arsy-Nya Bilqis itu ada di hadapan Sulaiman, ada di dekatnya Sulaiman, apa yang diucapkan oleh Sulaiman? Qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Ini adalah pemberian dari Allah Rabbku. Ya. Ini adalah karunia dari Rabbku. Dia tidak mengatakan hebatnya temanku, hebatnya Ifrit, hebatnya kerajaanku. Siapa dulu dong maliknya, atau siapa dulu dong imamnya, atau tidak membanggakan diri beliau. Tapi beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Rabb. Ya, liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk menguji aku, kata Sulaiman. Dengan karunia tersebut untuk menguji aku. Apakah aku akan bersyukur ataukah aku akan kufur? Ternyata nikmat Bapak Ibu itu ujian. Ujian bagi kita. Apakah kita bersyukur ataukah kita malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Liyabluwani aashkuru am akfur, kata Sulaiman alaihissalam. Kemudian Sulaiman mengucapkan kaidah Qur'aniyah yang luar biasa, yang menunjukkan betapa Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, Bapak Ibu, siapa yang bersyukur kepada Allah, fa innama yashkuru li nafsihi, maka sejatinya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Kebaikan syukurnya kembali kepada dirinya sendiri. Wa man kafara, dan siapa yang kufur, enggak mau bersyukur kepada Allah, ya, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesungguhnya Rabbku Allah Maha Kaya, lagi Maha Dermawan, lagi Maha Mulia, kata Sulaiman alaihissalam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diajarkan sama Sulaiman. Allah memberikan kita karunia, tapi itu ujian. Kita bersyukur kepada Allah ataukah kita malah kufur? Ya. Kemudian juga, ya, diajarkan kita oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam, siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sejatinya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba tengok nih surat Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id ta'adzana rabbukum. Dan ingatlah ketika Allah Rabb kalian itu memaklumatkan kepada kalian. Allah menginformasikan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur kepada Allah, apabila kalian bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. La azidannakum, kata Allah, aku akan tambah nikmat tersebut kepada kalian. Ya, kalau kita perhatikan Pak Bu ayat ini, ya, Allah itu ketika mengatakan la azidannakum, di situ ada dua huruf lam dan nun taukid. Kalau di dalam kaidah bahasa Arab dengan adanya lam dan nun taukid artinya benar-benar atau sungguh-sungguh. Artinya Allah benar-benar dan sungguh-sungguh akan menambahkan nikmat kepada kalian.
Jadi kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut kepada kita. Ya, tapi kata Allah walain ya, apa namanya? Walain kafartum, dan apabila kalian kufur tidak mau bersyukur kepada Allah, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amatlah pedih. Ya, sesungguhnya amat apa? Ya, azabku amatlah pedih, siksaku amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, perhatikanlah bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tengok surat Fussilat ayat 46. Surat Fussilat ayat 46. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man amila shalihan falinafsihi." Siapa yang beramal soleh maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Kebaikannya, pahalanya, ganjarannya untuk dirinya sendiri, untuk manusia yang beramal soleh itu sendiri. Allah nggak butuh dengan amal kita, tapi kebaikannya Allah ganjar dengan pahala. Kembali lagi kepada kita, ya. Waman asa'a fa'alaiha. Demikian pula siapa yang berlaku buruk maka juga atas dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan Allah Rabbmu tidak akan berbuat aniaya, tidak akan berbuat zalim. Allah nggak mungkin berbuat zalim. Nggak mungkin Allah tiba-tiba menghukum orang, mengadab orang, tidak mungkin. Orang itu diazab karena memang itu layak bagi dirinya. Karena dia lalai dari Allah, dia tidak mau bersyukur kepada Allah, dia membangkang dari Allah, dan dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Juga kita perhatikan juga ya di dalam surat Ar-Rum ayat 44. Allah mengatakan, "Wa man kafara fa 'alaihi kufruhu." Siapa yang kufur, tidak mau bersyukur, maka baginya kekufurannya. Dia akan mendapatkan balasan dari kekufurannya. Wa man 'amila shalihan fali anfusihim yamhadun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tapi siapa yang beramal saleh, beramal kebaikan, maka itu akan kembali untuk dirinya sendiri kebaikan itu. Dan sejatinya mereka itu sedang menyiapkan tempat yang baik, tempat yang menyenangkan untuk diri mereka sendiri. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba nih kita lihat ucapan Nabiullah Musa alaihissalam kepada kaumnya, orang-orang Yahudi. Ya. Nabi Musa ini diantara Nabi Allah yang paling sabar. Dan Nabi yang paling banyak dan paling sering disebutkan Allah di dalam Al-Quran itu Nabi Musa alaihissalam. Yang paling banyak namanya disebutkan Nabi di Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya, mulai dari beliau semenjak dilahirkan sampai ya beliau sudah diangkat menjadi Nabi oleh Allah. Bahkan beliau menjadi salah satu Nabi yang mendapatkan gelar apa? Kalimullah. Ya, yaitu manusia yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita perhatikan dalam surat Ibrahim ayat ke-8. Ya. Di dalam surat Ibrahim ayat ke-8 Allah membawakan ucapan Nabiullah Musa. Wa qala Musa, dan berkatalah Musa kepada kaumnya. Kata Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyun hamid. Ya. Kata Nabi Musa alaihissalam, in takfuruna antum, apabila kalian semua ini kufur kepada Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah, wa man fil ardi, dan semua orang yang ada di muka bumi ini juga kufur kepada Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah, sesungguhnya Allah itu la ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Di dalam sebuah hadis qudsi, ya, hadis qudsi adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi, tapi itu adalah perkataan Allah. Jadi perkataan Allah yang disampaikan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi menyampaikan secara makna. Kalau Al-Quran, makna dan lafadznya dari Allah. Ya. Nah, makanya disebut ini adalah hadis qudsi. Allah berfirman. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ibadi, wahai hamba-hambaku,
"Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an." Kata Allah, wahai hamba-hambaku, ya, lau anna awwalakum, seandainya orang-orang yang pertama dari kalian, wa akhirakum, dan yang paling terakhir dari kalian, wa insakum wa jinnakum, dan manusia dari kalian atau jin, ya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya itu berada di atas, ya, seperti hati salah seorang dari kalian yang paling bertakwa. Jadi sekiranya jin dan manusia semuanya berkumpul dari mereka yang paling awal sampai akhir, semuanya memiliki hati seperti hatinya orang yang paling bertakwa kepada Allah, maka kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'an, itu semua tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun, tidak akan menambah sesuatu di dalam kerajaanku sedikit pun, karena Allah sudah maha kaya, Allah maha sempurna. Perbuatan kita, Bapak Ibu sekalian, tidak akan menambah sedikit pun di sisi Allah. Gak akan. Tapi itu semua akan kembali kepada kita. Ya. Demikian pula sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Sekiranya jin dan manusia dari awal sampai akhir mereka semua memiliki hati seperti hatinya orang yang paling fajir, yang paling jelek di antara kalian, maka itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Tidak akan mengurangi, ya, sesuatu dari kerajaan Allah sedikit pun. Tidak akan ngefek, ya jamaah sekalian. Karena Allah maha kaya. Perbuatan buruk kita tidak akan mempengaruhi kerajaan Allah. Kebaikan kita juga tidak akan mempengaruhi kerajaan Allah. Tidak akan mempengaruhi, ya, tentang kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sejatinya semua perbuatan itu akan kembali kepada kita. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebaikan Allah Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala ketika membalas kebaikan kita itu tidak Allah balas sama, ya, tapi Allah berikan tambahan, ya. Jadi ketika Allah mengatakan, ya, in ahsantum di anfusikum, jika kalian berbuat baik maka kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri, tapi sejatinya kebaikan yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah dengan dilipat gandakan, ya, dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kalau keburukan, Allah balas sesuai dengan tingkat keburukan kita, ya. Itulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah idiom, ya, yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, dikatakan apa? Yang ditambahkan apa? Dikatakan apa? Ziyadatul khairi khairun. Ya. Tambahan dari dari kebaikan itu adalah kebaikan lagi. Ya. Artinya balasan dari kebaikan adalah tambahan kebaikan. Makanya Allah dalam surat Yunus ayat 26 Allah mengatakan, ya, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadatun. Lilladzina ahsanu, bagi mereka orang-orang yang berbuat kebaikan, maka Allah berikan al-husna. Kata para ulama, makna al-husna itu apa? Maknanya adalah surga, ya. Wa ziyadah, dan tambahan daripada surga. Apa itu jemaah sekalian? Tambahan daripada surga tidak lain dan tidak bukan, kata para ulama, ya, ziyadah atau tambahan nikmat dari surga itu adalah apa? Ru'yatullah, melihat Allah. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmatnya ahli surga yang paling besar. Kita di surga itu sudah luar biasa nikmatnya.
Itu adalah apa? Adalah fauzul azim, kemenangan yang paling besar. Ya, fauzul kabir dan fauzul azim. Tapi bagi ahlul jannah, penghuni surga, Allah berikan lagi ziyadah, tambahan nikmat. Apa itu? Melihat wajahnya Allah. Ya, melihat wajahnya Allah. Makanya ahlu sunnah menetapkan Allah memiliki wajah yang sesuai dengan kesempurnaan Allah, berbeda dengan makhluknya. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itulah di dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Allah Azza wa Jalla memberikan perintah dan nasihat kepada kita, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Azza wa Jalla, ya, itu begitu sangat detailnya di dalam melihat, ya, amalan-amalan kita. Ya. Sebagaimana surat Al-An'am ayat 160, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Perhatikan kebaikan Allah. Man jaa bil hasanah, siapa yang datang membawa amal kebaikan, falahu asyru amsalha, maka baginya balasan pahala 10 kali lipat. Allah gandakan 10 kali lipat. Tapi waman jaa bisayyi'ah, siapa yang datang, ya, dengan membawa keburukan, fala yujza illa mithlaha, Allah tidak akan membalas kejahatan itu kecuali sama dengan perbuatannya, seimbang dengan kejahatannya, enggak akan Allah tambahkan, enggak akan Allah lipat gandakan. Itulah kebaikan Allah. Ya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka, kita semua tidak akan dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, itulah betapa pemurahnya, betapa baiknya, betapa penyayangnya Allah Rabb kita. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, manakala kita sadar, kita paham betapa baiknya Allah Azza wa Jalla kepada kita, maka hendaknya kita senantiasa, ya, berbuat baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada Anda. Ya. Ini adalah nasihat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77, ya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang yang arif, ya, seorang ulama yang arif, yang bijaksana, ya, beliau pernah menasihatkan, ya, isna jamilan warmih fil bahr, berbuat baiklah kalian, kemudian lemparkan ke samudra. Artinya setelah berbuat baik, sudah, kita nggak usah ungkit-ungkit, ya. Jadi berbuat baiklah kalian, kemudian lemparkan ke samudra. Artinya setelah kita berbuat baik, jangan diungkit-ungkit kebaikan kita. Karena kita yakin Allah adalah Maha melihat, Maha memperhitungkan. Karena Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, maka Allah akan melihat dan Allah akan membalasnya. Ya. Kemudian kata beliau, kata orang yang arif tadi, fa idza tajahalahu as-samaku fa innallaha yahfazuhu. Ya. Sekiranya ikan itu pura-pura tidak tahu, ikan yang di samudra yang kita lemparkan kebaikan kita misalnya, ikan itu tidak tahu, pura-pura tidak tahu dengan kebaikan kita, maka ketahuilah Allah akan menjaganya, memeliharanya. Allah yang tahu dengan kebaikan kita. Ya. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari nasihat ini sebenarnya kita bisa mengambil manfaat, bisa mengambil faedah bahwa, ya,
Manakala kita berbuat kebaikan, ya, sekecil apapun itu, ya, jangan pernah kita menganggap itu semua tidak berguna, tidaklah bermanfaat. Ya, meskipun kita memang dituntut nggak usah kita terlalu banyak mengungkit-ungkit amal kebaikan kita, karena Allah akan memperhatikannya dan Allah akan membalasnya. Ya, nah tapi perhatikan Bapak Ibu sekalian, janganlah kita meremehkan amal kebaikan, mengentengkannya. Ya, sebagaimana sabda baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, Nabi pernah bersabda, "Fala tahqiranna," jadi janganlah kalian itu meremehkan amal perbuatan kalian, ya. Meskipun itu hanya dengan dengan berwajah yang ceria. Ya. Meskipun hanya berwajah manis, ya, dengan murah senyum, ya. Karena itu semua Karena itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga demikian, ya, para ulama menasihatkan wala tahkiranna qalilan minal khairi taf'alahu, ya. Janganlah kalian itu meremehkan perbuatan baikmu meskipun kecil. Meskipun kecil, jangan diremehkan. Ya, kenapa? Fa inna qalilal khairi katsira. Karena sesungguhnya kebaikan meski sedikit tapi sejatinya itu banyak. Ya, meskipun kebaikan itu tampak kecil, tapi balasannya dari sisi Allah adalah begitu besarnya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah di antara, ya, sejumlah faidah, ya, kenapa kita perlu untuk terus berbuat atau melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Dan kata Nabi SAW, Nabi mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu sejatinya adalah sedekah, ya. Jadi semua perbuatan baik itu adalah sedekah. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Ini di penghujung ini saya ingin menyampaikan beberapa kaidah penting, ya. Yaitu yang pertama, bahwa manakala kita hidup di muka bumi ini, kita masih menghirup napas, maka kita tidak akan lepas dari ujian Allah. Dan seringkali kita itu menganggap ujian itu hanya keburukan. Padahal kebaikan itu juga merupakan ujian dari Allah. Kebaikan juga ujian dari Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah mengatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan." Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan bagi kalian. Jadi ternyata kebaikan dan keburukan itu adalah cobaan. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah, di sini ada beberapa kaidah penting. Yang pertama, ya, ingatlah bahwasannya semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita itu adalah dari Allah. Jangan pernah lupakan itu. Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, nikmat apa saja yang ada pada diri kalian maka sejatinya itu adalah datangnya dari Allah. Surat An-Nahl ayat 53. Lalu kemudian juga ingatlah, ya jamaah sekalian dimuliakan Allah, bahwa nikmat Allah itu begitu banyaknya kepada hambanya, sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ya, apabila kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kalian gak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita misalnya kehilangan sesuatu, ya, maka ketahuilah, ya, sesuatu yang hilang dari kita itu lebih sedikit daripada sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Lantas kenapa kita terlalu banyak bersedih dengan sesuatu yang hilang dari kita? Padahal apa yang Allah berikan dari kita jauh lebih banyak daripada sesuatu yang hilang dari kita. Makanya apabila kita berusaha untuk menghitung nikmat Allah, kita nggak akan sanggup. Lalu kemudian juga, ya, yang berikutnya yang perlu kita pahami adalah ternyata kebanyakan manusia itu tidak mau bersyukur
alias hamba-hamba Allah yang bersyukur itu sedikit. Makanya Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ya, dan alangkah minoritasnya atau alangkah sedikitnya hamba-hambaku yang bersyukur. Malah ketika Allah menyebutkan mayoritas manusia, Allah mengatakan walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu enggak mau bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 243. Ya. Jadi banyak yang tidak mau bersyukur manusia itu. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Karenanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah ketika melewati suatu pasar, beliau mendengarkan ada seorang badui yang berdoa. Kata badui ini, Allahumma ja'alni minal qalilin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan minoritas. Kemudian lantas kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bertanya, ya, dari mana engkau mendatangkan doa seperti itu? Ya. Lalu kemudian orang Badui tadi mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Alangkah sedikitnya dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah. Dan aku menginginkan agar aku termasuk, ya, agar aku termasuk al-qalilun, yaitu orang-orang yang minoritas. Orang-orang yang tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pun beliau akhirnya mengatakan bahwasanya ya sungguh ya diriku ini atau sungguh Umar ya bukanlah orang yang fakih. Jadi artinya beliau istilahnya tawadhu ya. Jadi beliau menjelaskan bahwa ternyata orang Badui itu ya lebih alim dibandingkan diri beliau. Cuman ini bentuk tawadhunya beliau ya, karena Sayyidina Umar adalah seorang sahabat yang mulia yang alim. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah ini juga seringkali kita lupakan dan kita lalaikan. Kaidah ketika mendapatkan kebaikan atau keburukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kaidahnya di dalam surat An-Nisa ayat 79. Kata Allah, ya, wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa saja nikmat yang kamu peroleh maka itu adalah dari Allah. Maka kita katakan hadza min fadli rabbi. Anda punya anak yang soleh, penghafal Al-Quran, anak yang taat, maka katakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Jangan malah mengatakan siapa dulu dong bapaknya, siapa dulu dong ibunya, siapa dulu dong kita gitu loh. Itu kan kebanyakan kita seperti itu, ya. Jadi ketika kita mendapatkan kebaikan, siapa dulu dong, aneh gue gitu kan. Jadi kita seringkali menisbatkan kebaikan itu kepada diri kita. Tapi sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Apabila keburukan menimpa kalian, maka katakanlah itu dari diri kalian sendiri. Dari diri kita sendiri. Ya. Tapi kebanyakan manusia ketika dipuji Allah, ya Allah, apa salahku, ya Allah, apa dosaku, astagfirullah. Padahal kita begitu banyak dosanya kepada Allah. Ketika kita diuji oleh Allah, kenapa engkau timpakan ini ya Allah untukku? Ya, padahal kita manusia begitu banyak dosanya. Dan ketika Allah menguji kita, ya jamaah sekalian, itu enggak lepas dari kesalahan kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali itu lantaran karena perbuatan tangan kalian sendiri. Musibah apapun, mau dikatakan bencana alam, banjir bandang, gempa bumi, angin puting beliung, apapun itu semuanya enggak lepas dari kesalahan kita sebagai manusia. Termasuk wabah COVID-19. Itu semua enggak lepas dari kesalahan kita manusia. Allah turunkan seperti ini karena itu enggak lepas dari dosa-dosa kita, agar kita mau kembali inabah kepada Allah, mau mendekat kepada Allah, mau bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah. Jadi kuncinya Bapak Ibu, apabila kita ingin lepas dari ujian,
kembali kepada Allah. Itu kunci yang paling utama. Ya, itu inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lalu kemudian jamaah sekalian menggunakan Allah, ingat nasihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau berbicara tentang hakikat musibah dan nikmat. Ya, beliau mengatakan musibatun, ya, musibah, ya, tuqbilu biha 'ala Allah khairun laka min ni'matin tunsika an dzikrillah. Musibah yang mengarahkan Anda atau menyebabkan Anda dekat kepada Allah, maka itu sejatinya adalah jauh lebih baik daripada kenikmatan yang malah menyebabkan Anda lupa dari Allah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari mengingat Allah. Dan betapa banyak Bapak Ibu sekalian, ketika kita diberikan nikmat, kita lupa kepada Allah. Tapi ketika kita diberikan ujian, kita merasa lemah, fakir, istiqor, butuh kepada Allah. Ya Allah, maafkan aku, ya Allah, ampuni aku. Kita kembali kepada Allah. Berarti musibah ini sejatinya nikmat, Bapak Ibu sekalian. Karena kita kembali taqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah. Sementara nikmat yang menyebabkan kita lupa kepada Allah, sejatinya nikmah, bencana buat kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa kepada Allah, Allah belum pula ijabahi doa kita. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Karena pertama, doa itu ibadah. Ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, maka itu termasuk ibadah, kita mendapatkan pahala. Ya. Kata Nabi SAW, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Yang kedua, ketika Anda berdoa kepada Allah, doa itu adalah sarana hamba bermunajat, curhat, berbicara kepada Allah. Salat dan doa. Artinya Anda sedang ngobrol sama Allah, minta sama Allah. Ya, dan Allah senang dengan hamba-hambanya yang mendekat dengannya. Itu nikmat. Ya, ketika Anda berdoa kepada Allah. Yang ketiga, ketika Anda, Bapak Ibu sekalian, berdoa kepada Allah, tak kunjung pula dikabulkan permintaan Anda, maka ketahuilah, apa yang Anda minta itu pilihan siapa? Pilihan Anda. Anda memilih sesuatu untuk diri Anda, Anda minta kepada Allah. Itu pilihan Anda. Tapi ketika Allah mengijabahi atau tidak mengijabahi, itu pilihan Allah. Itu pilihan Allah. Dan mana yang paling baik? Pilihan kita atau pilihan Allah? Bapak Ibu sekalian, ada salah seorang ulama salaf. Ya, ada salah seorang ulama salaf dahulu. Dia berdoa, kemudian didengar oleh salah seorang muridnya. Ya, dia mengatakan, ya Allah, ya, ketika Engkau mengijabahi doaku, aku bersyukur kepadamu. Dan ketika Engkau tidak mengijabahi doaku, aku lebih bersyukur lagi, katanya. Kemudian sang murid bertanya, ya, wahai Syekh, kenapa Anda kok malah lebih bersyukur ketika doa Anda tidak dijabahi oleh Allah? Ya, lalu kemudian kata Syekh tersebut, karena ketika aku meminta sesuatu kepada Allah, itu pilihan aku. Ya, pilihan aku. Dan ketika Allah tidak mengijabahi doaku, itu pilihan Allah. Pilihan Allah lebih baik daripada pilihan aku. Subhanallah. Ya. Lalu kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika kita berdoa tidak pula diijabahi oleh Allah, maka ketahuilah, ya, itu berarti kita di antara tiga kondisi. Yang pertama, ya, kondisi yang pertama adalah ketika doa kita tidak diijabahi. Pertama, ya, permohonan atau permintaan kita tadi, ya, itu sejatinya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah simpan. Ya, sementara kita tahu nih, kita seringkali membaca di dalam Al-Qur'an, wal akhiratu apa? Khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Mana yang lebih baik? Allah berikan di dunia yang sementara ini atau Allah simpan nanti? Berarti ketika kita meminta kepada Allah,
yakin Allah akan kabulkan cepat atau lambat, atau Allah simpankan untuk kita. Ya, jadi Allah sedang simpankan pahalanya dengan yang lebih baik, dengan yang lebih besar dan lebih langgeng. Atau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sejatinya ya menghendaki kebaikan untuk kita agar kita bisa berlama-lama bermunajat dengan Allah. Maka itu tentunya suatu kebaikan. Bisa jadi ketika Allah kabulkan, kita nggak lagi berdoa kepada Allah, kita lupa dengan Allah. Ya, sehingga ini adalah bagian dari kebaikan. Atau yang ketiga, Allah ingin jauhkan kita dari keburukan. Karena bisa jadi ketika Allah kabulkan permintaan kita, itu ternyata akan membawa kepada madarat untuk diri kita. Kan itu makanya berbaik sangka dengan Allah, jangan berburuk sangka dengan Allah. Ya. Lalu kemudian jamaah sekalian menggunakan Allah, yang enggak kalah penting yang terakhir, ketika doa kita tidak kunjung diijabahi oleh Allah, maka introspeksi. Karena bisa jadi ada hal-hal yang menghalangi doa kita diterima oleh Allah. Di antaranya sebagaimana sabda Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan bahwa ada seorang laki-laki ya yang dia melakukan safar, bajunya kusam, rambutnya kumal, dan tubuhnya dipenuhi dengan debu. Kemudian dia menengadahkan kedua tangannya di langit. Dan kalau kita perhatikan, safar itu adalah waktu mustajabah untuk kita berdoa. Waktu yang mustajabah. Jadi Bapak Ibu kalau lagi safar, itu adalah momen yang mustajabah untuk safar. Lalu kemudian juga ya mengangkat tangan. Ya, juga di antara ya adab kita berdoa yang Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan doa kita mustajab. Ya. Di antaranya kita mengangkat kedua tangan kita. Ya. Nah, kemudian dia mengatakan apa? Ya Rabbi ya Rabbi. Ya, wahai Rabbku wahai Rabbku. Nah, ini juga termasuk cara-cara agar doa kita mustajabah. Kita menyeru Allah, ya Rabbku. Ya, kita memuji Allah. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haramun. Ya, akan tetapi makannya dari yang haram. Ya, dan minumnya dari yang haram, dan pakaiannya dari yang haram, dan dia memperoleh semuanya dari yang haram, ya. Fa anna yustajaba lahu. Maka lantas bagaimana bisa diijabahi doanya? Jadi bisa jadi ketika kita memohon kepada Allah enggak diijabahi doa kita, mungkin masih ada kita memakan yang haram, meminum yang haram, berpakaian dengan pakaian yang haram. Makanya kita harus introspeksi diri, muhasabah, dan bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Ya, agar Allah membersihkan diri kita dari keharuman tersebut, agar doa kita bisa menjadi mustajabah. Nah, lalu kemudian yang terakhir, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, adalah kita nggak mungkin bisa beramal baik, beramal soleh, kecuali dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali minta tolong kepada Allah. Karena ya, berbuat baik itu butuh taufik dari Allah. Ya. Coba jamaah sekalian, para ibu dan bapak sekalian, menurut Anda, siapa manusia yang paling berzikir kepada Allah, yang paling banyak berzikir kepada Allah, yang paling banyak mengingat Allah? Maka kita akan menjawab siapa? Rasulullah. Siapa manusia yang paling bersyukur kepada Allah? Kita akan jawab Rasulullah. Siapa manusia yang paling baik ibadahnya? Kita akan jawab Rasulullah. Karena nggak ada manusia yang paling baik dalam hal berzikir, bersyukur, dan beribadah yang paling baik kecuali Rasulullah. Tapi Rasulullah, beliau berdoa dan mengajarkan doa ini kepada Mu'adz bin Jabal. Setiap kali kita selesai dari sholat, maka kita diajarkan untuk membaca doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku ya Allah. Kita mohon pertolongan kepada Allah untuk apa? Untuk
berzikir, menyebut Allah, mengingat Allah. Karena tanpa pertolongan Allah kita nggak akan bisa berzikir dan mengingat Allah. Ya, bersyukrika, dan bersyukur kepada Allah. Karena tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa bersyukur kepada Allah. Wa husni ibadati, dan beribadah dengan cara yang baik. Gak mungkin kita bisa melakukannya tanpa pertolongan Allah. Coba Bapak Ibu sekalian, ketika muadzin azan, ya, kita dianjurkan apa oleh Rasulullah? Mengikuti ucapan azan. Misalnya muadzin mengucapkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ucapan kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa ucapan kita? Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ketika muadzin mengucapkan, ya, hayya 'alas shalah, apa ucapan kita? La haula wala quwwata illa billah. Kenapa kok Nabi enggak mengajarkan ucapan yang sama? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Tapi Nabi ajarkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu diseru oleh muadzin untuk memenuhi panggilan Allah, hayya 'alas shalah, ayo mari kita sholat. Ketika Bapak Ibu melangkahkan kaki Bapak Ibu ke masjid, atau Bapak Ibu menggerakkan tubuh Bapak Ibu untuk sholat, itu semua atas pertolongan Allah. Tidak ada daya, tidak ada kemampuan, kecuali kita melakukannya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Ini yang kita seringkali Bapak Ibu lupa. Minta tolong kepada Allah. Ya, seakan-akan bahwasanya kita ini bisa melakukan semuanya dengan sendirinya. Tidak. Kita selalu butuh pertolongan kepada Allah. Bahkan kita selalu butuh hidayah kepada Allah agar kita senantiasa berada di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus. 17 kali dalam sehari kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Karena tidak ada jaminan Bapak Ibu sekalian, kita akan senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Nabi sudah mewanti-wanti. Kata Nabi SAW, wa anna rajula la ya'malu bi amalin ahli jannah hatta yakuna ma bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amalin ahli an-nar fayadkhuluha. Ada seseorang, kata Nabi, dia itu gemar melakukan perbuatan ahli surga, sampai jarak antara dirinya dengan surga itu tinggal sehasta, tinggal selangkah udah masuk surga. Tapi Allah punya ketentuan lain. Dia melakukan perbuatan ahli neraka. Di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli nar. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Demikian pula ya jemaah sekalian, wa anna rajula, ada seorang la ya'malu bi amalin ahli nar, dia biasa melakukan perbuatannya ahli neraka, ya, sampai jarak dirinya dengan neraka itu tinggal selangkah saja, tinggal sehasta saja. Fayasbiqu alaihi kitab. Kemudian Allah punya ketentuan lain. Fayamalu bi amalin ahli jannah, kemudian dia melakukan perbuatan ahli surga. Di akhir kehidupannya dia melakukan perbuatan ahli surga. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam surga. Karena itu jangan kita berbangga-bangga dengan apa yang ada dalam diri kita saat ini. Karena belum tentu jaminan keadaan kita akan sama. Itulah kenapa ya kita senantiasa butuh untuk selalu berdoa kepada Allah. 17 kali dalam sehari minimal kita meminta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Karena tidak ada jaminan bagi kita akan senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Mungkin untuk berikutnya jika ada pertanyaan yang bisa dijawab akan dijawab, yang tidak bisa harus dimaklumi. Ya, syukur Ustaz atas materinya. Untuk sesi berikutnya adalah sesi pertanyaan yang mungkin bagi Bapak Ibu di sini sudah punya pertanyaan yang sudah dituliskan dalam besar kertas, bisa dikumpulkan ke perwakilan ketika ada dari Ibu
Ustaz, ada pertanyaan terkait dengan tadi disebutkan bahwasanya setiap perbuatan baik itu tidak akan pernah bisa dilakukan ketika adanya hidayah dari Allah. Apa? Perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak akan hadir, tidak akan bisa kita lakukan ketika tidak ada hidayah dari Allah. Sedangkan tadi Ustaz bilang juga tidak diturun, tidak akan pernah dikerjakan ketika kita tidak diberi taufik Allah. Nah, pertanyaannya perbedaannya antara taufik dan hidayah itu bagaimana Ustaz penjabarannya? Oke. Nah, Ustaz. Baik, jadi inti pertanyaannya adalah bedanya hidayah dan taufik itu. Hah? Nah, baik, jangan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ada pertanyaan bagus sebenarnya. Apa bedanya hidayah sama taufik ya? Iya. Ya pokoknya jangan dijawab kalau taufik laki-laki, kalau hidayah perempuan ya. Baik, jangan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebenarnya hidayah Allah Azza wa Jalla itu ada dua macam. Ada dua jenis hidayah. Pertama adalah hidayah al-bayan wal irsyad wal nasihat. Hidayah memberikan keterangan, penjelasan, nasihat. Maka manusia mampu melakukan hal ini. Ini hidayah yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu menjelaskan, memberikan nasihat, ya, menyampaikan hujjah. Jadi itu hidayah al-bayan wal irsyad. Nah, lalu yang kedua ada hidayah al-taufiq wal qabul wal ilham. Hidayah taufik, hidayah qabul, penerimaan dan ilham. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika kita menasihati seseorang, nasihat kita itu bisa diterima dan bisa ditolak, ya kan? Yang menjadikan dia menerima nasihat kita adalah siapa? Allah. Allah yang menjadikan seseorang menerima nasihat kita. Karena kita nggak bisa memaksakan nasihat, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita menyampaikan dengan cara sebaik-baiknya dan seilmiah-ilmiahnya. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Mau diterima alhamdulillah, nggak diterima maka hisabnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam nggak bisa memberikan hidayah kepada istri dan anaknya. Nabi Lut alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Nabi kita Muhammad SAW pun beliau tidak mampu memberikan hidayah ya kepada paman yang beliau cintai. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib wafat dalam keadaan muslim? Tidak, musyrik. Abu Thalib wafat dalam keadaan musyrik. Ketika di akhir hayatnya Abu Thalib, ya, Nabi pun menemui pamannya dan ketika itu datang pula pembesar-pembesar orang-orang kafir musyrikin Quraisy. Nabi mengatakan kepada pamannya, ya paman, wahai paman, ya, qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Uhaju laka bihi indallah, aku akan berhujjah di sisi Allah dengan perkataan ini, wahai paman. Fa'aba Abu Thalib. Kata para ulama di dalam riwayatnya Abu Thalib enggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka wafatlah pamannya Rasulullah dalam keadaan musyrik. Ini paman Rasulullah yang membela dakwahnya Rasulullah, tapi mati dalam keadaan musyrik. Sedih enggak Rasulullah? Sedih. Manusiawi, karena Rasulullah adalah manusia. Ya. Lalu kemudian sempat terbetik dalam diri Rasulullah untuk mendoakan pamannya. Allah ingatkan, ya, Allah ingatkan di dalam Al-Quranul Karim, Nabi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat ya di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam surat Al-Qasas ayat 56, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada yang kontradiksi. Kita tidak bisa beramal kecuali dengan hidayah dari Allah, taufik dari Allah, pertolongan dari Allah. Karena yang kita meminta pertolongan kepada Allah. Dan ketika kita melakukan perbuatan kebaikan, Allah nggak akan sia-siakan perbuatan kebaikan kita. Allah akan berikan balasan, ya, dan Allah lipat gandakan.
Dan manakala seseorang ya dia melakukan kebaikan, sejatinya dia berada di antara dua pilihan. Pilihan kebaikan ataukah pilihan keburukan. Makanya Allah firmankan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan. Jalan ketakwaan atau jalan kefajiran. Artinya kita manusia diberikan kemampuan untuk khiyar, memilih mau yang baik atau buruk. Makanya Allah berikan kepada kita indra pemahaman, ya, al-aqlu, agar kita bisa yumayyizu ya bihi bainal asya, bisa memilah-milah segala sesuatu, mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Tapi ya kemampuan kita ini terbatas. Kita bisa memilih baik dan buruk. Kita mampu untuk memilih baik dan buruk, tapi terbatas. Artinya kita tetap butuh pertolongan Allah. Karena di situ ada faktor-faktor yang dapat menguatkan kita agar kita senantiasa mendapatkan ya hidayah dan balasan pahala dari Allah. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang kontradiksi sebenarnya. Nah, Ustaz, apa izin bertanya? Di sini saya ada sedikit masalah dengan orang tua kandung saya, yang mana beliau seringkali membuat sebuah permasalahan dengan tetangganya, Ustaz. Namun beliau tidak pernah menceritakan kepada anak-anaknya sampai tetangganya menceritakan kepada anaknya langsung. Ya, sifat bagaimana sikap kami untuk menyikapi permasalahan tersebut? Apakah kami perlu untuk langsung mendatangi ke tetangga tersebut untuk meminta maaf atau mengklarifikasi terlebih dahulu? Coba. Nah, baik. Barakallahu fiik ya. Jadi sebenarnya ya jemaah sekalian, ketika kita mensikapi orang tua kita, apalagi yang sudah berusia tua, yang sudah uduh ya, maka kewajiban kita adalah kita bersabar menghadapinya, menghadapi orang tua kita, ya. Kita harus bersabar menghadapi orang tua kita. Dan perlu kita ketahui bahwasanya mentaati orang tua di dalam perkara ma'ruf dan juga berbakti kepada orang tua, itu di Quran perintah ini datang setelah perintah tauhid, mentauhidkan Allah. Allah seringkali ya setelah perintah mentauhidkan Allah mengikutkan dengan perintah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa demikian? Karena itu tadi sebagaimana di awal yang saya sebutkan, Allah berikan kita nikmat hidup. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang karuniakan kita tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah jadikan sebab keberadaan kita. Sebab keberadaan kita adalah siapa? Orang tua kita. Kalau nggak ada orang tua kita, kita nggak mungkin bisa hadir di muka bumi ini. Jadi Allah yang menjadikan sebabnya adalah orang tua kita, sehingga kita wajib juga bersyukur kepada kedua orang tua kita. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita perhatikan di dalam surat Luqman ayat ke-14, setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasaynal insana biwalidayhi," dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Amalatu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini, dan ibunya mengandungnya semakin lama semakin susah dan menyamping anaknya selama 2 tahun. Ya, anishkurli wali walidayka, agar bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ya, ilayal masir, dan kepadakulah tempat berulang atau tempat kembali. Jadi wajib kita bersyukur juga kepada orang tua kita. Tentunya setelah bersyukur kepada Allah. Nah, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, menghadapi orang tua, apalagi di usia tua, itu harus bersabar. Ya, harus bersabar menghadapi mereka meskipun mereka berbuat perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Karena sejatinya orang-orang tua, apalagi
di fase usia tuanya, mereka akan kembali lagi berbuat sebagaimana perbuatan manusia ketika masih anak-anak. Karena itu kita harus memaklumi mereka, ya. Dan kita hendaknya ya tetap baik memperlakukan mereka, meskipun sekiranya orang tua kita ketika kita masih anak-anak tidak memperlakukan kita dengan baik misalnya, tetap kita wajib untuk memperlakukan baik orang tua kita. Kenapa? Karena ketika Anda mengingat perlakuan orang tua Anda yang buruk kepada diri Anda ingin balas dendam, ya enggak? Anda jengkel, enggak? Ya kan? Anda marah, ngapain aku ngurusin orang tua aku? Aku dulu ketika kecil, aku gak diurusin. Berarti apa yang keluar? Ego kita. Sementara Allah mengatakan untuk berbakti kepada orang tua. Perintah siapa? Allah. Mana yang lebih Anda dahulukan? Perintah Allah ataukah ego Anda? Tentunya orang yang beriman lebih mendahulukan perintah Allah. Ya, perintah Allah yang lebih didahulukan. Nah, karena itu apabila ada orang tua yang misalnya ya sadar nggak sadar melakukan keburukan yang termasuk membuat masalah dengan orang lain, yang kita lakukan adalah kita sabar menghadapi beliau, kemudian kita tabayun dulu dong, cari tahu dulu dong keadaannya, dan kita minta maaf. Jadi meminta maaf itu adalah akhlaknya orang beriman. Meskipun nggak bersalah, tapi kita mendahului minta maaf, itu baik. Ya, asalnya baik. Minta maaf dan memberi maaf, ya. Nah, apalagi kalau memang ketahuan ternyata orang tua kita salah, maka ya kita harus lebih utama lagi untuk apa? Untuk memintakan maaf, ya, agar orang yang mungkin diganggu oleh orang tua kita mau memakluminya. Nah, wallahu a'lam. Iya. Saya tidak tulis pertanyaan itu, Pak, yang tulis namanya. Iya. Iya benar, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menekankan di sini kalimat Al-Fatihah yang terakhir, catatan penting. Di situ saya simak betul, karena Allah di situ sedang menyebutkan bahwa sangat sedikit umatku yang bersyukur. Itu sudah ketentuan Allah. Insya Allah kita yang hadir di sini bagian dari umat yang kecil tadi, Pak. Insya Allah. Yang saya pertanyakan, rata-rata kita, yang saya alami selama hidup ini, betul-betul saya mencari jawaban dari semua ini, bahwa kita bersyukur, kita tidak menganggapnya itu hanya di saat senang, hanya di saat apa yang terjadi itu sesuai dengan keinginan kita. Kita lupa bahwa tidak hanya itu untuk memberikan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena hal-hal yang selama ini kita terima, akhirnya rasa syukur itu muncul di saat kita mengatakan, di saat kita merasa hal-hal yang kita terima itu sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Sudah apa, Pak? Dalam kondisi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, saya tidak tahu, kita bertanya saja kita masing-masing. Mungkin ada yang mengumpat, mungkin ada yang menyalahkan Allah, macam-macam lah, hanya Allah yang tahu. Artinya begini, Ustaz, saya bertanya, karena ini kaitannya kalau saya melihatnya itu berdasarkan keikhlasan kita terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada kita, baik hal baik maupun hal buruk. Bagaimana caranya kita membangun hati kita supaya hati kita ini tetap merasakan apa yang Allah berikan buat kita, baik itu kejadian baik dan buruk, itu adalah hal terbaik yang Allah berikan buat kita. Jadi dalam keadaan kondisi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, rasa syukur itu tetap muncul. Kadang-kadang kita rezeki tahunya kalau dapat uang, itu aja batasnya gitu. Padahal mungkin kita dituntut langkah kita ke musola ini mungkin ke rezeki buat kita. Kadang-kadang kita lupa. Kita dalam sholat masih minta rezeki, Allah berikanlah rezeki yang sebesar. Kita lupa hal kecil itu Allah berikan rezeki, tidak semua orang berikan rezeki seperti itu. Artinya begini,
Eh, Mungkin di rumah saya ada pengajian, istri saya ada pengajian, terus kumpul anak-anak kecil. Mungkin ada hal-hal yang selama ini saya rasakan itu sesuatu yang harus dirubah, pemahaman-pemahaman yang harus dirubah dari sumber mereka sejak dini. Mungkin mereka akan lebih insya Allah lebih baik dari kita, lebih baik untuk memahami semua rasa syukur yang Allah berikan kepada kita. Saya rasa itu Pak Ustaz. Bagaimana kita membangun rasa ikhlas kita, baik ikhlas menerima kejadian yang baik maupun kejadian yang buruk. Insya Allah itu yang terbaik buat kita, karena kita tidak sampai kita sangat kecil sekali. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Pak. Jadi sebenarnya dari pertanyaan Bapak itu sebenarnya sudah sebagian menjawab dari pertanyaan Bapak sebenarnya ya. Cuman mungkin memang yang kalau saya tangkap ya, mungkin ada nggak sih kiat-kiat agar kita bisa lebih bisa bersikap qanaah dengan pemberian Allah, lebih bisa bersabar lagi ya. Baik, jamaah sekalian menggunakan Allah. Ini adalah sebuah pertanyaan yang bagus sekali ya. Karena kita semua tentunya pengen dong kalau kita ini bisa mendapatkan surga Allah. Kita juga kepengen agar kita bisa menjadi orang yang dikategorikan sebagai orang bertakwa, orang yang bersyukur, orang yang bersabar. Ya. Nah, di antara caranya jamaah sekalian, yang pertama adalah jangan pernah kita berhenti menuntut ilmu. Jangan pernah kita berhenti belajar. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, ya, wahai Imam, ya, sampai kapan Anda belajar? Beliau mengatakan ya bahwasanya beliau belajar ya mulai dari semenjak beliau masih ya kecil, mulai dari belajar mempergunakan tinta ya minal makbar ilal makbar sampai meninggal dunia, sampai di kuburan. Terus belajar. Ya. Karena ilmu itu nutrisi hati kita, akal kita. Tubuh kita butuh makan. Paling kita butuh makan sehari 2 kali. 1 kali pun sudah cukup. Ya. Tapi hati kita, akal kita, jiwa kita butuh nutrisi ilmu setiap waktu. Artinya kita butuh senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara majelis zikir yang paling utama adalah majelis ilmu, yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an itu yang dapat menghidupkan hati-hati kita yang tadi lalai, yang tadi lupa, yang tadi mati. Al-Qur'an yang menghidupkan, ilmu yang bisa menghidupkan. Dan itu akan menyebabkan kita mengingat Allah. Lalu kemudian yang berikutnya lagi ya jemaah sekalian, ya, adalah kita berusaha untuk senantiasa terus mengenal Allah, ya, mengingat dan mengenal Allah. Kita nggak bisa mengenal Allah kecuali dengan belajar akidah tauhid, ya. Dan kita harus menelah terus ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan 2 ayat, 2 tanda yang bisa kita amati, kita pelajari. Pertama adalah al-ayatu al-masmu'ah al-maqru'ah. Ayat yang kita dengar dan kita baca, Al-Qur'an. Ayat al-qauliyah, firman Allah. Siapa yang ingin mengenal Allah, kenalilah dari perkataannya, Al-Qur'an. Kemudian mengenali Allah melalui tanda-tanda Allah yang kedua, al-ayat al-mandhurah al-mar'iyah, atau ayat kauniyah, makhluk Allah. Kita memperhatikan dari ciptaan Allah, termasuk diri kita. Makanya Allah menyatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah di dalam diri kalian, di dalam diri kita. Tidakkah kalian memperhatikan? Kita seringkali lupa, lalai. Misalnya contoh, ya selama ini mulai dari usia kita masih kecil sampai usia saat ini, Allah memberikan kita penglihatan, memberikan kita pendengaran. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bahkan kita bisa menghirup oksigen sehari-hari, nggak perlu bayar. Jamaah sekalian menggunakan Allah, ya. Beberapa tahun yang lalu saya sempat baca ada sebuah kisah nyata ya. Ada seorang pengusaha ya di apa namanya? Kalau nggak salah di Saudi ya. Di Arab Saudi. Dia mengalami sakit. Kemudian dirawat di rumah sakit. Selama dirawat dia membutuhkan penanganan tentang saluran napasnya. Lalu kemudian setelah selesai, karena dia ini orang yang dikenal oleh rumah sakit, ya pengusaha kaya raya, akhirnya yang mendatangi dia adalah pemilik rumah sakit.
ya, datang langsung, ya. Lalu kemudian mengucapkan selamat atas kesembuhannya, kemudian dikasih bill, dikasih invoice tagihan. Ternyata ketika melihat tagihan, si bapak ini nangis dia. Kemudian menyebabkan sang pemilik dari rumah sakit itu heran. Dia kaget. Dipikirnya, apakah rumah sakit ini memberikan tagihan yang begitu mahal? Pada saat dijawab oleh beliau, yang menyebabkan saya menangis bukan karena nilai billing tagihannya, bukan. Yang membuat saya menangis adalah setiap hari saya mempergunakan oksigen di sini, saya harus membayar ya sekian ratus ya anggap aja kalau dirupiahkan mungkin sehari itu bisa 4 juta 5 juta. Dirawat selama 5 hari misalnya. Ya, saya membayar sekian. Padahal mulai dari saya masih kecil bayi hingga sekarang Allah memberikan saya oksigen dengan begitu gratisnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seringkali sesuatu itu semakin bisa kita rasakan nikmatnya manakala sesuatu itu hilang dari kita. Contoh, Allah berikan kita kesehatan. Kemudian Allah ambil sesaat kesehatan kita. Kita sakit. Kita bisa merasakan betapa nikmatnya sehat itu, ya Allah. Kemudian misalnya kita saat ini merasa sumuk, ini panas nih, ada kipas-kipas kan? Dengan merasakan panas, akhirnya ketika kita pulang kita nyalakan AC misalnya, betapa nikmatnya kita bisa merasakan sejuk ataupun dingin. Allah menciptakan sesuatu dengan kebalikannya, dengan lawannya, untuk menyempurnakan hikmahnya. Dengan lelah kita bisa semakin nikmat beristirahat. Ya, ketika kita merasakan lelah, dengan lapar kita bisa merasakan nikmatnya makan, ya jemaah sekalian. Allah berikan kita lapar, haus. Ternyata makanan paling nikmat, minuman paling nikmat ketika kita dalam kondisi lapar dan haus. Itu adalah di antara karunia-karunia Allah. Dan seringkali juga itu ya, yang saya dapatkan juga dari Bapak tadi insight. Ya, kita seringkali melihat yang namanya pemberian Allah itu hanya sekedar materi, uang, rumah, kendaraan, bukan. Kita seringkali lupa. Kesehatan kita adalah juga karunia dari Allah. Istri kita karunia dari Allah. Anak kita karunia dari Allah. Betapa banyak yang Allah berikan kepada kita dan kita lalai, kita lupa. Nah, mengingat hal-hal yang kecil seperti itu, meskipun berat, ya, dan tidak banyak orang bisa melakukannya, itulah di antara sebab-sebab kita senantiasa bisa selalu bersyukur kepada Allah. Dan kemudian juga di antara buah kita mengenal Allah, kita semakin mengenal Allah adalah Maha Adil, Allah Maha Baik. Gak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya. Ya, dan gak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu berbuat buruk kepada hamba-hambanya, gak mungkin. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan kita belajar untuk mengenal Allah, mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, kita akan semakin merasakan betapa ya menakjubkannya, ya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah ya, ini yang terakhir ya. Baginda Nabi yang mulia alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita senantiasa bertahmid kepada Allah di saat susah dan duka. Di saat kita mengalami duka, ujian, apa yang diajarkan oleh Nabi? Alhamdulillahi ala kulli hal, kata Nabi. Diajarkan kita untuk bertahmid. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala sanjungan dan pujian hanyalah milik Allah ala kulli hal. Atas segala kondisi, kita tetap bertahmid kepada Allah. Ketika kita mendapatkan karunia, kenikmatan, Nabi juga mengajarkan kita untuk bertahmid. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala maka akan semakin sempurna kebaikan. Diajarkan oleh Nabi. Makanya Nabi pernah bersabda, ya, Nabi takjub dengan orang beriman. Kata Nabi SAW, ya sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin. Ya, inna amrahu, ya, sesungguhnya urusan orang-orang mukmin itu kullahu lahu khairun. Semuanya baik, kata Nabi SAW. Ya, kata beliau, in asobathu sarra syakara. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur kepada Allah, ya fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Ya. Kemudian wa in
asobathu dharra, apabila dia mendapatkan keburukan, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu adalah baik baginya. Syukur sabar. Karena iman itu gak akan lepas dari dua hal ini. Bersyukur dan bersabar. Karena kita gak akan lepas ujian kita dari kebaikan dan keburukan, ya. Nah, jadi selama kita terus belajar menuntut ilmu, mengenal sifat-sifat Allah, nama-namanya dan kebaikan-kebaikan Allah, maka inilah yang akan menguatkan kita. Dan jangan lupa kita terus berdoa kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya teguhkan ya hatiku ya di atas Islam, di atas din, ya. Nah, ya Allah alam bisawab, ya. Ini karena sudah pukul 5:30, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.